Jadi fikih itu gampang. Misalnya begini lagi, saya beri sekian contoh. Di sini tadi saya minta Gus Kevin untuk membawakan Babul Hijrah, juz 4 kitab Mahalli. Karena Mahalli itu namanya Kanzur Rohibin sebetulnya, cuma yang ngarang Mahalli lebih terkenal dengan istilah apa? Mahalli. Beliau nyarai kitab Minhajut Thalibin. Imam Mahalli itu senior. Jadi Syekh Zakaria Al-Ansori itu ya beliau sudah menyulap Minhajut Thalibin jadi Manhajut Tulab, tapi beliau ikrar kalau itu awal-awalnya dari Imam Jabah. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saya misalnya nempat di Korea Selatan atau di Amerika, saya sudah punya tanah di sana, saya ulang lagi punya tanah di sana, punya komunitas di sana juga saya nggak diperlakukan buruk, bisa sholat, bisa puasa. Hukumnya saya pindah ke Indonesia atau ke Mekah atau kemana saja, hukumnya haram apa boleh? Saya tidak mendapat perlakuan yang macam-macam. Kalau saya disakiti dan dipaksa menjadi kafir, maka wajib hijrah. Kalau nggak ada pemaksaan itu, kira-kira hukumnya gimana? Ada ulama yang mengatakan hukumnya haram hijrah, harumatil hijrah. Karena apa? Li alla yastauliya bitil kalbuqah atau tikal buqah al kufaru. Karena sebetulnya kamu tidak dianggap sekedar pindah ke Indonesia, tapi membiarkan tanah yang dulu kamu pakai sujud, tanah yang dulu kamu pakai sholat, tanah yang sudah menjadi komunitas muslim menjadi komunitas kafir, berarti dianggap pembiaran. Itu fikih. Jadi fikih itu logikanya sebetulnya normal. Maka seperti ini, saya masih ingat betul pernah didhawuhi Mbah Mun ketika di Madinah. Nak zahire hadis ya, itu Sayyidina Ali itu ya ono salah, ndak salah loh redaksinya, ono salah. Mergo Nabi sering muji wal Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah adalah kota terbaik. Sataftahuna kadza wa kadza, Nabi sampai gitu. Tapi Nabi selalu ngendikan wal Madinah khairul. Tapi Sayyidina Ali tetap pindah ke Irak, Kufah ya, zaman itu terkenalnya istilahnya Kufah karena belum ada istilah Irak. Ke Kufah. Pindah ke Kufah, kemudian beliau menyebarkan Islam di Kufah. Terus punya murid awal namanya Hasan Basri, murid paling sukses. Itu orang-orang Basrah, bukan orang Temanggung, orang Basrah. Itu orang Basrah. Semua riwayat mengatakan itu orang apa? Basrah. Jelas bagul-bagul. Bukan. Itu sangat jauh dari. Nah, karena Hasan Basri murid paling sukses ini pindah ke Basrah, maka ilmu setelah itu Basrah. Sehingga idza ikhtalafatil Kufah wal Basrah quddimatil Basrah. Akhirnya menyebar sampai Baghdad, jadi Qubbatul Islam. Orang bisa dikatakan alim kalau sudah dikatakan alim di Baghdad, termasuk Imam Syafi'i itu ngajinya di Baghdad, padahal beliau lahirnya di Gaza. Huzah itu kalau sekarang itu apa? Gaza. Askolan itu juga Palestina. Nah, dawe Mbah Mun, tapi Sayyidina Ali itu wong alim. Saiki nak wong Islam tengok-tengok ning Madinah berarti membiarkan bumi Allah di sana-sana itu tanpa ada Islam. Akhirnya Sayyidina Ali tidak mengikuti dohire hadis. Tentu Nabi Sayyidina Ali pasti mengikuti hadis, tapi hadis wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun itu ada konteksnya. Keluar dari Madinah linasril ilmi itu juga ada konteksnya. Sehingga kenapa dulu ketika Futuhat, saya ulang lagi ketika Futuhat, itu banyak sahabat yang sudah di Madinah mapan, ketika Mekah sudah takluk 100%, sama Sayyidina Umar ditawari, halla roja'tum ila Makkah tatufuna bil baiti kada wa kada wa fadliyatus sholat fil haram ka alfi sholatin fi, itu dipuji-puji. Mbok yo pindah ke Mekah, Mekah sekarang sudah milik kita, sholat di Mekah itu ka alfi sholatin kada wa kada. Tapi kata para sahabat yang sudah di mana-mana, di Persia, itu kalau sekarang Iran, di Lebanon, di Syam kalau dulu, kata beliau-beliau itu paling banter kalau saya di Mekah ibadahnya tawaf, tapi kalau di negara-negara ini adalah nasrul Islam. Wa nasrul Islam itu da'bul ambiya bihada ursilatir rusul, karena nasrul Islam itu para rasul diutus. Akhirnya mereka terus hidup di mana-mana, termasuk muridnya Sayyidina Ali. Menurut sebagian cerita terus pindah ke Baros ini. Kemana? Baros. Jadi Islam pertama di Indonesia itu muridnya Sayyidina Ali yang di Sumatera itu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamu punya murid atau anak pamit mau kuliah di Jerman atau di Australia, kamu milih melarang apa menyuruh? Kalau melarang, kalau menyuruh takut katut perilaku barat. Kalau melarang berarti kamu membiarkan Jerman tanpa ada yang sujud.
Padahal semua bumi diciptakan Allah, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Lah itu fikih. Fikih akan berdebat untuk hal-hal seperti itu. Ini saya beri contoh. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya, jangan lama-lama nanti malah bingung. Yang bingung tidak sampean, saya juga ikut bingung nanti kalau kelamaan. Tidak, supaya ini logika ini apa? Logika fikih ya, fikih yang sedap ini tadi sudah halaman 227 ya. Ini tidak supaya sampean tahu, karena saya pernah belajar detail ya, tentang Mahali sama Qalyubi. Ini kalau di kitab ini halaman 227 ya, tentang juz 4 ya, halaman 227 juz berapa? 4. Saya beri contoh ya, ini supaya clear ya masalah posisi kita. Jadi misalnya sama orang Indonesia pindah ke negara lain, terus Indonesia kemudian ditempati orang-orang yang nggak benar, berarti kamu ikut tanggung jawab. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, halaman 227 ini barusan tak cari karena halaman kitabnya beda-beda. Bidaril harbi. Terus ada kata-kata fa'in roja madzukira. Roja itu kembali ke kalau seseorang itu bidaril harbi, berharap masyarakat situ bisa Islam, bisa dakwah, fa muqamuhu afdal. Saya juga mau baca makom apa mukom. Di sini umumnya baca mukom apa makom. Mukom ya, karena dari mati aqoma yukimu ikomatan, berarti kan mukim. Kalau mukim ya resikonya harus dibaca mukom. Tapi kalau ada yang baca makom ya jangan dimarahin, mas, kasihan. Bakul bakowe bukan bener itu tuh. Fa'in roja madzukira fa muqamuhu afdalu. Au qadara alal i'tizali harumatil hijratu. Umumnya di sini baca harumat atau hurimat? Ya boleh dua, ya boleh harumat, boleh hurimat. Kalau itu masih li alla yastauliyal kufaru ala mahallihi fayasbahu darul kufri. Jadi artinya gini, misalnya saya di Jogja misalnya, atau di Jakarta atau di Batam, di situ atau di Papua, di situ kamu merantau di sana sudah bisa menciptakan komunitas Islam. Kemudian kamu pindah, itu bukan dianggap pindah secara mubah karena kangen keluarga, enggak, tapi ada masalah. Setelah kamu pindah ini yang menghuni siapa? Jangan-jangan min dari sujud ila niklab misalnya. Itu fikih. Jadi fikih itu sebetulnya normal saja. Tapi karena kita baca tidak detail, terus kayak apa gitu, kayak fikih itu aneh semua. Dasar gak bakat alim. Jadi sebetulnya fikih itu normal.